Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Berarti kabarnya baik ya? Baik. Oke, teman-teman, di pembelajaran kali ini teman-teman nanti akan membahas terkait apa sih yang menjadi penyebab-penyebab menjelang reformasi tahun 1998. Kita absen dulu ya. Ahmad hadir. Anissa. Oke. Terus Ramadhani. Ramadhani ada? Fitran Ramadan. Puspita. Rakmi. Suhara. Vidya. Zahra. Rido. Rido kemana Rido? Ada Rido? Rido Pak. Jawab terakhir ya, yang disebut namanya. Nur Fitra. Ada Nur Fitra? Mita. Putri. Ada? Oh, Ramdan. Ada yang belum disebut namanya? Oh, tidak ada. Lihat semua ya. Oke. Maaf, saya lupa tadi lewat. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Ada yang tahu sih reformasi 1998 itu apa? Demo di Jakarta. Dari Kak. Inflasi Pak, inflasi. Presiden Soeharto lengser. Pak, inflasi. Inflasi, Kerusuhan, meninggal, krisis moneter, ya. Teman-teman, itu semua menjawab tadi dari beberapa penyebab yang munculnya terjadi reformasi. Nah, sebelum itu agar menggugah semangat dan jiwa heroisme teman-teman, kita harus menyanyikan lagu pembebasan buruh tani. Untuk makan semangat teman-teman semua. Ya, boleh berdiri untuk berdiri. Ya, kita putar ya bersama. Rakyat di kota bersatu padu rebut demokrasi, bergerak bersihkan dalam satu semangat demi tugas suci yang mulia. Di hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orde. Marilah kawan, mari kita katakan karena kita tergerak arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Satria Jokowi, khusus sulit jadi
ada lagi. Oke, jadi kita nih pengen kuliah. Kenapa? Lihat itu kakak mahasiswa. Kakak mahasiswa turun di jalan. Aksi. Ya, teman-teman. Jadi itu semua tentu kalian punya interpretasinya masing-masing. Ada yang tadi jadi semangat, terus juga tadi pengen jadi petani, pengen jadi mahasiswa, terus tadi kata Rama jadi apa namanya? Saya baru. Nah itu semua jadi kesimpulannya teman-teman ketika masa-masa muda itu jiwa heroisme dan semangat pemuda kalian pasti berkobar-kobar. Jadi sebagai pemuda kalian harus selalu semangat dan tidak patah menyerah. Ya. Nah, ada salah satu ungkapan atau dari salah satu tokoh yang bernama Tan Malaka. Atau Tan Malaka mengatakan bahwasannya kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda adalah idealisme. Jadi idealisme teman-teman ketika menjadi pemuda masih berkobar-kobar dan masih memiliki semangat juang yang tinggi, ya teruskan, jangan redup, jangan sampai dihilangkan. Itu yang perlu diingat. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya itu pertama, nanti teman-teman perlu mengidentifikasi peristiwa-peristiwa sejarah menjelang reformasi pada tahun 1998 dengan baik. Nah, lalu yang kedua, menganalisis permasalahan pada peristiwa-peristiwa sejarah menjelang reformasi pada tahun 1998 dengan tepat. Nah, yang ketiga, teman-teman nanti melakukan pemecahan masalah terhadap peristiwa-peristiwa menjelang reformasi pada tahun 1998 dengan baik. Dan terakhir, kita akan menyajikan hasil diskusi melalui FGD ataupun forum grup diskusi fokus grup diskusi dengan penuh percaya diri. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terkait metode FGD ini. Metode FGD itu nantinya teman-teman akan dibagi kelompok jadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompoknya mendapat permasalahan. Nah, nantinya di dalam fokus grup diskusi itu teman-teman bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari setiap kelompok yang menyajikan bahasannya. Jadi ketika teman-teman saya kasih contoh menjelaskan terkait informasi ketika di Yogyakarta, nanti juga ada yang di Jakarta. Nah, nanti teman-teman bisa bertukar informasi dan memperoleh informasi terbaru dari teman-teman yang lainnya. Kurang lebih bisa dipahami teman-teman? Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok berdasarkan minat ya, berdasarkan minat. Nah, nantinya teman-teman kan sudah mengisi e-form ya. Nah, e-form itu nanti sudah ditentukan teman-teman itu masuk ke kelompok mana. Jadi ada kelompok kritis, analitis, dan intelektual ya. Nah, jadi saya buka dulu formnya ya. Sudah, ini sudah ada. Jadi kelompok kritis. Di sini ada Ahimsa, Anissa, Mitra, dan Angel. Sudah ya. Nah, di sini kelompok analitik ini ada Aji, Vidya, Jahra, dan Kevi. Nah, kelompok intelektual di sini ada Rasid, Ramdan, Nur Fitra, Putri, dan
Dita. Nah, itu ya. Sudah lagi kelompoknya. Maka selanjutnya kita akan memilih salah satu permasalahan. Jadi setiap kelompok perwakilannya bisa maju ke depan untuk kita uji. Bisa kan pendapat permasalahan dari setiap kelompoknya. Ya, ini perwakilannya dua kelompok. Ini yang dua silakan ya. Ya, silakan dipilih satu. Bentar ya, dibukanya bareng-bareng di sini. Oke, setelah saya bilang 1, 2, 3, teman-teman buka dan membacakan dari hasil permasalahan teman-teman yang ada di kertas tersebut. 1, 2, 3. 2, 3, 1. Oke. Yang dapat nomor 1 siapa? Ahmad. Ya. Untuk Ahmad itu permasalahannya terkait demo mahasiswa di Yogyakarta pada tahun 1998. Nah, nanti Ahmad dan teman-teman kelompoknya bisa mencari tahu lebih lanjut demo mahasiswa di Yogyakarta dan di Bandung. Ya, mungkin itu untuk kelompok 1. Lalu yang kelompok 2 itu demo mahasiswa di Jakarta. Oh iya, benar. Nah, demo mahasiswa di Jakarta itu bagaimana sih proses terjadinya? Nanti teman-teman Ramdan dan kelompok bisa mencari tahu lebih lanjut informasi terkait demo pada saat itu di Jakarta pada tahun. Nah, lalu yang ketiga yang ini itu permasalahan terkait krisis moneter pada saat itu. Kenapa sih terjadi di tahun 1998 adanya gejolak ya dalam hal perekonomian, jadi stabilitasnya mungkin ada yang melakukan balik lagi bantu pakai masing-masing. Nah, setelahnya ketika teman-teman sudah terus dengan kelompoknya dan sudah mendapat permasalahan dari ujian tadi, saya akan berikan waktu, ya, berikan waktu 15 menit, ya, 15 menit untuk berdiskusi. Jadi teman nanti bisa diskusi terkait permasalahan yang ada. Nanti kalau misalkan ada kendala akan saya bantu dan saya akan kelilingi satu-satu. Mungkin itu bisa dipahami, teman. Oh, yang KPD. Betul, pertanyaannya komputer. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi ada KPD yang setiap kelompok harus isi. KPD itu adalah lembar kerja
yang sedang berjuang untuk mengubah sejarah Indonesia. Bagaimana arah Indonesia ke depannya? Nah itu teman-teman bisa membayangkan dan merasakan suasana pada waktu itu. Lalu yang kedua, setiap kelompok adalah tim perjuangan yang harus menyelesaikan misi di setiap level untuk menuntaskan perjuangan reformasi. Dan nanti levelnya itu ada teman-teman ya, ini akan dibahas lebih lanjut. Ketiga, kerjasama adalah kunci teman-teman dalam permainan ataupun menyelesaikan LKPD ini. Itu ya, dan diskusikan setiap langkah dengan teman-teman kelompokmu dan gunakan imajinasimu sebagai seorang tujuan. Ya, itu. Lalu yang terakhir, catat semua temuan yang sudah kalian temui di website ataupun di bacaan-bacaan lainnya. Nanti bisa dipaparkan di depan, karena nanti dalam metode fokus prioritas ini setiap kelompoknya akan memaparkan dan nanti ada kelompok penanya juga. Gitu ya. Nah, ini di level 1 mengumpulkan perbekalan informasi. Nah, itu sudah dicantumkannya, bisa dari buku, artikel, internet. Nah, nanti bisa dicatat fakta 1, fakta 2, fakta 3. Setelah menyelesaikan level 1 akan level A, lanjut ke level 2. Nah, level 2 ini nanti teman-teman mulai melakukan analisis ataupun melakukan perbandingan-perbandingan dari fakta-fakta yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, nanti analisisnya ditulis ya di level kedua. Jadi setiap level memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Gitu ya. Level 3 ini lebih kepada pendapat teman-teman, argumentasi teman-teman setelah melakukan analisis. Dan terakhir ini lebih kepada presentasi. Nah, presentasi ini dikaitkan dengan medan perjuangan teman-teman. Nah, nanti ke depan teman-teman presentasi dari hasil pembahasannya masing-masing. Nah, di situ nanti bisa ditulis poin-poin apa saja sih yang nanti perlu teman-teman sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin seperti itu bisa dipahami teman-teman? Ada yang ditanyakan? Takutnya ada kebingungan? Sudah cukup? Oke. Karena sudah cukup, kita beri waktu 15 menit untuk teman-teman mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan. Demonstrasi yang Jakarta dari ketipan paparin apa presentasi atau Ya, itu ya, ada presentasi. Ya, ini LKPD-nya harus diselesaikan ya. Sebentar di sini LKPD-nya. Kan nyarinya di Google Scholar. Wow, itu website terpercaya. Ini ChatGPT, Pak. Wah, itu Scopus yang seperti ini. Sintaks, bukan sintaks. Wih, itu apa tuh? Wow, ini itu kayak itu kan karena judulnya itu reformasi kan, membantu reformasi. Ya betul Pak. Ada reformasi Pak. Mana ada kesulitan? Ada bagaimana saya Pak? Tahu? Boleh Bapak pakai meta. Wah, ya boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Kenapa nggak boleh Pak jelaskan dengan rasional dan Ya, karena kan kita mengacu ke ini apa lagi sih? International Monetary Fund. 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 Ini mah di Pin. FD.
Pan gue di sana. Fun. Fun. Oh iya. Masih ada buat ada fun. Ternyata memang banyak. Habis. Angkat tangan semuanya. Sudah master saya. Jangan ada yang Oke. Dari lembar kerja peserta didiknya, maka dari itu kita akan langsung saja untuk masuk ke fokus group discussion yang mana setiap kelompok akan menyajikan temuan-temuan dari pembahasan dari setiap kelompoknya. Saya beri kesempatan kepada kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, jangan dilupakan juga ada yang harus memandu jalannya diskusi kali ini. Jadi ada moderator teman-teman ya, yang harus dipersiapkan. Jadi salah satunya dari teman-teman juga untuk moderatornya atas kesepakatan bersama. Kira-kira siapa nih yang mau jadi moderator? Fitra akan mengoratori sesi apa? FGD kali ini dimulai dari kelompok 1 tentang apa berarti temanya tadi? Demonstrasi di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Oke. Siapapun yang siapa aja yang membacakan itu bebas dengan kalian mau gantian ataupun satu orang. Yang penting waktunya 5 menit. Setelah 5 menit nanti setiap kelompok akan mengajukan 3 pertanyaan. Makanya setiap kelompok yang memperhatikan itu siapkan pertanyaan nanti jangan sampai bingung. Jadi boleh dimulai aja buat kelompok 1 mendengarkan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bis akan melaporkan temuan kami yang telah kami catat di LHPD itu. Kami itu temanya itu tentang demonstrasi 98 di Yogyakarta dan Bandung. Pertama, fakta yang kami temui itu mengenai tema ini itu ya, demonstrasi di Jakarta itu terjadi 2 kali, pada tanggal 8 Mei dan tanggal 27 Agustus 1998. Itu dinamakan peristiwa Pejayan. Itu demonstrasi di daerah-daerah kan yang besar. Di Jakarta kan besar universitas Gajah yang ada. Nah itu ya, terus ini juga yang mungkin di level kedua ya, analisis kita terhadap fakta-fakta tadi itu ternyata ya demonstrasi di sama di Gedung Sate. Nah, terus juga selain demonstrasi juga ternyata temuan kita tuh bahwa di Yogyakarta dan di Bandung tuh tahun bulan Mei 98 tuh baru berangsur-angsur guru besar tuh menyuarakan, ternyata guru besar di universitas termasuk ada IKIP Bandung dulu Putih Unpad, ITB itu ya guru-guru besar tuh menyatakan keprihatinannya terhadap demo-demo tahun 98 itu banyaknya di Jawa. Wah, Di Jawa itu terlalu baru jauh pikiran ya? transportasinya. Itu saja modalnya. Itu yang kelompok kami mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 di sini akan membahas tentang masih tentang kerusuhan 98 yang tadi mungkin membahasnya di Bandung dan Yogyakarta. Kita langsung ke pusatnya ya. Kerusuhan di Jakarta.
Nah, dari fakta-fakta yang kami temukan setelah berdiskusi kelompok, yang pertama itu terdapatnya dua golongan massa ketika kerusuhan di Jakarta. Yang pertama ada kaum intelektual dan yang keduanya ada aksi kriminalitas. Jadi di situ intelektual Jakarta ikut berdemonstrasi karena banyaknya ketidakadilan di negeri ini, dan juga ada aksi-aksi kriminalitas yang nanti berkaitan erat dengan penjarahan terhadap komunitas etnis Tionghoa tahun 98. Fakta baru, khususnya di akhir masa Orde Baru, Soeharto itu banyak menggayat pengusaha-pengusaha Cina untuk menduduki posisi-posisi penting. Salah satunya adalah Bob Hasan, pengusaha terkenal etnis Tionghoa. Makanya ketika ada krisis moneter tahun 98, etnis Tionghoa ini sedikit negatif dipandang oleh masyarakat karena ini gara-gara Cina ini kita krisis moneter karena hartanya banyak ke mereka. Ya, ingin bertanya ya kepada kelompok dua, ya ingin bertanya ya kelompok dua. Kan sampai sekarang tuh ada aksi apa sih namanya tadi tuh? Aksi Kamisan ya. Nah, apakah aksi itu menghasilkan sebuah apa ya solusi gitu? Sampai sekarang kan suka ada aksi-aksi gitu. Tapi kayak pemerintah teh kayak acuh gitu. Nah, itu teh gimana baiknya gitu pemerintah teh sehingga aksi Kamisan tuh beres. Ahmad. Harusnya dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Seperti yang kita ketahui di aksi Kamisan ini kan mereka menuntut keadilan atas hak asasi manusia yang telah direnggut oleh oknum-oknum pemerintahan pada masa Orde Baru gitu ya, menuju reformasi. Ketika banyaknya mahasiswa yang meninggal dan juga yang hilang ketika kerusuhan 1990. Yang sudah menjawab juga kelompok 2, kita langsung aja biar gak lama-lama pada kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kalian jadi kali ini. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 3 akan memaparkan materi, menyampaikan mengenai tema yang telah kami dapatkan, yaitu tentang krisis moneter menuju reformasi. Setelah tadi kita mendengarkan tentang kerusuhan di Jogja, Bandung, lalu kerusuhan di Jakarta, lalu kami akan menyampaikan mengenai periode sebelum dari kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yaitu adanya krisis moneter menuju reformasi. Nah, dari fakta-fakta yang kami dapatkan, yang pertama kita dapat menemui bahwa pada saat itu krisis moneter ini terjadi karena adanya depresiasi nilai tukar rupiah, yang mana ini menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia sehingga nilai tukar rupiah anjlok ke ingin bertanya pada kelompok 3. Tadi dijelaskan bahwasanya salah satu penyebab dari kerusuhan 98 itu adalah adanya krisis moneter, di mana nilai tukar rupiah itu jadi semakin anjlok ya. Berarti kan tadi disebutkan $1 mungkin ya 16.000 rupiah, dan kalau kita bandingkan saat ini ternyata situasinya nggak jauh beda. Tapi ketika di tahun 98 mahasiswa berani berdemo, tapi kenapa di yang sekarang gitu ya, meskipun rupiah anjlok, bagaimana gitu reaksi mahasiswa gitu? Kayak belum ada, ya kenapa nggak ada demo yang kelompok sebelah itu tadi terkait kenapa kondisi sekarang kan kurang lebih sama waktu 98 gitu, adanya nilai tukar rupiah yang melambung tinggi gitu ya. Menurut kelompok kami terus pertanyaannya kalau dulu kan mahasiswa bergerak, kalau sekarang bergerak nggak ya gitu kan, karena kita kan masih SMA gitu ya. Aku kurang tahu kalau misalnya akang teteh mahasiswa yang ada di Bandung, di Jogja, yang lain tuh gimana. Cuman kelihatannya pergerakannya belum semasif 1998 gitu. Kayaknya karena akang teteh mahasiswanya tuh banyak tuntutannya gitu. Kayak misalnya kalau dulu kan nggak ada masa studi ya, nggak ada masa studi yang mahasiswa bisa jadi 10 tahun kuliahnya lulus. Kalau sekarang tuh teteh aku tuh kuliah, nah karena teteh aku kalau 7 tahun tuh harus udah lulus.
Jadi kalau misalnya 7 tahun gak lulus di DO, jadi si akang teteh mahasiswa yang ada di daerah Jawa tuh mungkin lebih fokus ke studi gitu, lebih fokus ke jenjang karir selanjutnya. Jadinya reformasi pada tahun 1998 dan pada akhirnya teman-teman juga bisa tadi mengkaji lebih dalam lagi bahwasannya ada demonstrasi mahasiswa dan juga para heroisme ataupun dari peranan-peranan masyarakat juga di sekitar kita bersatu padu, entah itu dari golongan pemuda, golongan tua dan juga para peranan-peranan lainnya mulai dari dosen, guru. Saya meminta bantuan kepada perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan kesimpulannya dan nanti akan dibantu oleh saya. Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan FGD tadi mulai dari kelompok 1 yang membahas Jakarta Bandung, kelompok 2 yang membahas Jakarta, dan terakhir untuk pembahasan krisis moneter gitu, pada saat itu. Oke, terima kasih. Silakan maju ke depan bersama saya di sini. Ya, jadi tadi ya setelah diskusi saya dan kawan-kawan kelompok 1 mendapatkan informasi lebih ya mengenai pembelajaran ini atau mengenai reformasi ya, dan ini juga jadi semangat mungkin ya bagi kami juga ingin kuliah ya teman-teman yang pada ingin kuliah kan? Kuliah kerja nyata. Jadi pro player Ya, jadi saya pribadi pengen kuliah gitu ya, dan bisa disampaikan kesimpulan dari hasil kesimpulan FGD tadi. Untuk tugasnya nanti akan Bapak kirimkan itu lebih spesifiknya untuk kalian membuat resume ya dari forum FGD tadi. Mungkin seperti itu. Nanti untuk deadline-nya di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 PBL. Di sini kami akan melakukan refleksi diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renfatul Kusuma. Saya Mega Pratini, saya Imanul Mangkau, dan Firasih. Ya, Ahmad Anissa. Nah, kami di sini masing-masing akan memberikan penilaian terhadap pembelajaran pada mata kuliah model-model pembelajaran sejarah. Mungkin dari saya, sejujurnya saya sangat senang dan sangat menikmati pembelajaran dari model-model ini karena dimana Bu Yani selaku dosen pengampu bisa memberikan arahan ataupun ketegasan kepada kami agar lebih serius lagi dalam melakukan proses pembelajaran dengan baik. Itu ya. Baik, selanjutnya saya menurut saya ketika saya mengikuti mata kuliah model-model dalam model-model pembelajaran ini banyak memberikan pemahaman-pemahaman baru gitu bagi saya. Selain dari segi materi, mata kuliah ini juga mengajarkan kita untuk disiplin gitu dari segi sikap kita. Nah, setelah saya mengikuti mata kuliah ini, saya jadi sadar gitu bahwasanya untuk membuat sebuah modul ajar itu didasari oleh tujuan yang berlandaskan pada kurikulum, karena sebelum mengikuti mata kuliah ini tuh tujuan pembelajaran yang dibuat terkadang tidak sinkron gitu dengan tujuan dari kurikulum itu sendiri. Nah, selain itu juga terima kasih kepada Bu Yani dan Bu Bibah karena telah memberikan pengarahan dan pengajarannya gitu ya kepada saya dan rekan-rekan, sehingga kami dapat gitu memahami bagaimana cara membuat modul ajar yang baik dan realistis untuk diterapkan dalam pembelajaran. Ya. Menurut saya dengan mengikuti mata kuliah ini bisa menjadi bekal gitu kepada kami gitu, terutama kan mungkin ada beberapa yang pengen juga jadi lah gitu untuk tahu ini gimana sih caranya bikin modul ajar yang baik kayak gitu dan implementasinya kayak gimana. Baik, kalau menurut saya dalam mengikuti mata kuliah
akhir dari kami berharap mendapatkan nilai yang baik pada mata kuliah kali ini dan ilmu yang telah kami pelajari bisa bermanfaat bagi diri kami dan orang-orang sekitar. Terima kasih Bu Yani dan Bu Terima kasih Biba. Bu Yani, Bu Terima kasih, Bu. Biba.